I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UTS Hukum Internasional dengan judul Sejarah Perkembangan Hukum Internasional. Bab 1, pendahuluan A. Latar belakang. Hukum merupakan salah satu kebutuhan vital dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini dikarenakan tanpa adanya suatu pedoman manusia dalam menjalankan setiap aktivitasnya, maka besar kemungkinan akan terciptanya struktur masyarakat yang tidak teratur dan tidak tertib. Hukum dapat diartikan sebagai seperangkat alat aturan yang mengatur tingkah laku setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, salah satu di antaranya adalah cabang ilmu hukum internasional. Hukum internasional merupakan aturan yang penting keberadaannya dalam ruang lingkup internasional. Dasar mengapa perlu adanya suatu hukum yang berlaku secara internasional dapat kita ketahui dengan mempelajari bagaimana sejarah dan perkembangan dari hukum internasional. Bab 2, pembahasan A. Sejarah perkembangan hukum internasional. Yang pertama, India kuno. Dalam lingkungan kebudayaan India kuno telah terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku-suku bangsa, dan raja-raja. Menurut penyelidikan yang diadakan oleh Banerjee pada masa beberapa abad sebelum Masehi, kerajaan-kerajaan India sudah mengadakan suatu hubungan satu sama lain yang diatur oleh adanya kebiasaan. Adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-raja dinamakan desa dharma. Hukum yang mengatur hubungan antara raja-raja pada waktu itu tidak dapat disamakan dengan hukum internasional zaman sekarang, karena belum ada pemisahan dengan agama dan soal kemasyarakatan dan negara. Hukum bangsa-bangsa pada zaman ini sudah mengenal ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak istimewa diplomat atau utusan raja yang dinamakan duta. Yang kedua, Cina kuno atau Yahudi. Kitab Perjanjian Lama milik orang Yahudi sudah mengenal ketentuan mengenai perjanjian, perlakuan terhadap orang asing, dan cara melakukan perang. Yang ketiga, Yunani kuno. Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan mengenai perwasitan atau arbitration dan diplomat yang tinggi tingkat perkembangannya. Mereka juga menggunakan wakil-wakil dagang yang melakukan banyak tugas, sekarang dilaksanakan oleh konsul. Sumbangan yang paling berharga dari kebudayaan Yunani ialah konsep hukum alam, yaitu hukum yang berlaku mutlak di mana saja dan berasal dari akal manusia. Yang keempat, Romawi kuno. Konsep hukum alam diteruskan ke Roma dan Romalah yang memperkenalkannya kepada dunia. Hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara bangsa-bangsa tidak mengalami perkembangan pesat pada zaman ini, disebabkan oleh masyarakat dunia yang merupakan satu imperium, yaitu Imperium Roma yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Yang kelima, masa abad pertengahan. Di samping masyarakat Eropa Barat, waktu itu terdapat dua masyarakat besar lain, yaitu Kekaisaran Bizantium dan dunia Islam. Kekaisaran Bizantium mempraktikkan diploma untuk mempertahankan supremasinya, sedangkan sumbangan terpenting dari dunia Islam terletak di bidang hukum perang. Yang keenam, hukum internasional modern. Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern, bahkan dianggap sebagai peristiwa yang meletakkan dasar masyarakat internasional modern yang didasarkan negara-negara nasional. Perjanjian Westphalia telah meletakkan dasar bagi susunan masyarakat internasional yang baru, baik mengenai bentuknya, yaitu didasarkan atas negara-negara nasional, atau tidak lagi didasarkan atas kerajaan, maupun mengenai hakikat negara-negara itu dan pemerintahannya, yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan serta pengaruh gereja. B. Sifat hukum internasional. 1. Hukum internasional tidak mempunyai badan legislatif yang produk hukumnya mengikat.
2. Hukum internasional tidak mempunyai sistem pengadilan yang keputusannya mengikat pihak yang bersengketa. 3. Tidak adanya badan legislatif pusat oleh masyarakat internasional diisi oleh adanya perjanjian-perjanjian antara mereka yang mengikat mereka. 4. Hukum internasional tidak ada sanksi yang dapat dipaksakan sebagaimana halnya dalam hukum internasional. Hukum nasional. Yang C. Tujuan sumber hukum internasional. 1. Mengatur hubungan antar negara. 2. Membentuk hak dan kewajiban. 3. Menciptakan kepastian hukum. D. Faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional. 1. Banyak negara baru yang lahir sebagai anggota dekolonisasi. 2. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. 3. Banyaknya perjanjian internasional yang dibuat baik berupa bilateral, multilateral maupun regional. Yang keempat, bermunculnya organisasi internasional seperti PBB. Bab 3 penutup kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa sejarah dan perkembangan hukum internasional dimulai pada masa India kuno, Cina kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, abad pertengahan, dan kemudian pada masa modern. Apakah teman-teman sekalian sedang mencari tempat kuliah? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau biasa dikenal dengan UNPI. Universitas kami adalah universitas yang dosen-dosennya adalah dosen-dosen yang sudah berpengalaman, serta universitas kami juga menyediakan beasiswa dan memiliki banyak fakultas. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.